Kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus dalam bentuk normal. Garis itu bisa direpresentasikan dalam persamaan Y sama dengan MX plus B, di mana nilai M ini adalah nilai kemiringan garis dan nilai B ini adalah konstanta, ya, intercept, yaitu dia memotong sumbu Y di titik berapa, itu adalah nilai B, gitu ya. Jadi selain persamaan garis ini, ya, garis itu juga bisa direpresentasikan dalam bentuk persamaan yang lain, yaitu yang seperti ini. Nah, dari mana asalnya persamaan ini? Itulah yang akan kita bahas. Oke? Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Jadi ada sebuah garis AB dalam bidang XY ya. Kita ingin cari persamaan garisnya seperti apa. Baik, sebelum itu kita perlu tahu dulu definisi dari notasi-notasi yang akan kita gunakan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan alfa di sini? Jadi alfa ini adalah sudut yang dibentuk ya apabila kita menarik sebuah garis yang tegak lurus dari titik pusat. Jadi titik pusatnya ini di O, ya, di titik 0,0, lalu kita tarik nih sebuah garis yang tegak lurus gitu. Kita gunakan ini di sini ya, ini garis yang tegak lurus. Artinya ini membentuk sudut 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara ya garis OA dan OD ya, atau sudut AOD gitu ya. Dan P di sini adalah panjang ya, panjang garis dari titik O ke titik D. Nah, pertanyaannya sekarang kita ingin mencari persamaan garis AB. Gitu ya. Itu pertanyaannya yang ingin kita jawab. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan beberapa fungsi dasar yang dulu teman-teman sudah belajar pada saat sekolah ya. Yakni fungsi cos. Ya masih ingat ya fungsi cos ya? Bahwa cos alfa itu sama dengan pembagian dari sisi sampingnya yaitu OD dibagi dengan sisi miringnya yaitu OA. OD ini kan sama dengan P ya, sehingga kita bisa tuliskan cos alfa sama dengan P per OA. Loh, kalau kita pindahkan ruas, maka kita dapatkan nilai dari OA itu adalah P per cos alfa. Ya. Nah, persamaan inilah itu ini ya, yang ini gitu. Nah, tapi informasi ini tidak cukup ya kalau kita mau tahu persamaan garis AB. Jadi kita butuh informasi lain. Oke, teman-teman masih ingat nggak triangle sum theorem gitu ya? Teorema penjumlahan segitiga. Jadi berdasarkan teorema penjumlahan segitiga, ya bahwa sudut-sudut dalam suatu segitiga ini, katakanlah misalnya kita punya segitiga ABC ya, maka sudut A, sudut B, dan sudut C ini kalau ditambahkan jumlahnya adalah 180 derajat. Berdasarkan teorema segitiga, sudut O, B, D ya ditambahkan dengan sudut ya. Jadi ini OBD, kalau OBD kan berarti sudut yang ini ya, OBD ini sini. Nah, kita tambahkan lagi dengan ya sudut BDO, BDO itu yang ini. Lalu kita tambahkan lagi nih dengan sudut BOD ya, sudut BOD. BOD yang mana? BOD yang ini. Nah, menurut teorema penjumlahan segitiga ini sama dengan berapa? 180 derajat. Nah, apa yang kita ketahui dari sini? Kita tahu bahwa ODB sudut dari atau BDO ini adalah 90 derajat gitu ya. Jadi kita tahu nih bahwa BDO ini 90 derajat. Jadi kita bisa tuliskan OBD plus 90 derajat plus sudut BOD sama dengan 180 derajat. Ya, sehingga sudut OBD plus sudut BOD ini sama dengan 180 derajat ya dikurangin 90 derajat. Ya, maka ini sama dengan 90 derajat ya. Atau ya pi per 2 ya, karena pi itu kan nilai 180 gitu. Nah, sehingga kalau kita range ulang, kita bisa tuliskan seperti ini. OBD ini sama dengan ya, ini dipindah ruaskan ke sini.
ya menjadi Pi per 2 dikurangin BOD. Nah, gitu ya. Nah, persamaan ini itu adalah ini. Gitu. Kita tahu ya bahwa dari sini ke sini ini kan 90 derajat. Nah, 90 derajat dikurangin sudut BOD itu kan sama dengan alfa ya. Gitu. Maka ini sama dengan DOX ya, sama dengan sudut yang ini gitu. Atau sama juga dengan alfa. Maka kita dapatkan ini nilai DOX sama dengan alfa. Oleh karena itu, kita bisa bilang bahwa sudut OBD itu sama dengan alfa. Ya. Dari persamaan yang tadi kita bahas, kita bisa tahu ya bahwa sudut OBD ini sama dengan alfa. Berarti ya OBD ini sama dengan alfa. Nah, sekarang kalau kita mau ambil sin ya, menggunakan fungsi sin dari alfa yang ini, berarti ini kan ya sin alfa ini bisa dicari dengan membagi ya demi ya, biasanya kita singkat demi. D itu ada depan, sisi depan dibagi miring ya, sisi depannya OD dan sisi miringnya adalah OB gitu. Ini adalah yang sini ya ini. Nah, OD apa? OD itu kan sama dengan P ya. OD itu kan ini gitu. Ini OD. OD itu sama dengan P. Berarti kita bisa tuliskan bahwa sin alfa sama dengan P per OB. Ya. Atau ya, kita juga bisa tuliskan bahwa OB itu sama dengan P dibagi sinus alfa. Jadi kita dapat informasi yang ini. Ini adalah informasi kedua. Jadi yang pertama kita dapat ini, OA adalah P per cos alfa. Dan yang kedua kita dapat bahwa OB sama dengan P per sin alfa. Nah, sekarang kita ingin tahu ya, kita punya informasi itu bahwa OA sama dengan P per cos alfa, dan kita punya informasi bahwa OB sama dengan P per sin alfa. Sekarang kita mau tahu nih, persamaan garis dari AB itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat di dalam gambar ini ya bahwa OA ya, garis OA ini berada di sumbu X dan garis OB ini berada di sumbu Y. Maka kita bisa dapatkan persamaan X per OA plus Y per OB sama dengan 1 ya. Oke, ini dapat dari mana sih persamaan ini gitu ya? Tentunya kalau teman-teman bingung, teman-teman harus mereview lagi materi yang ini. Oke, baik. Dari gambar ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan MX plus B, ya. Kita tahu bahwa M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini persamaan gradien, ya. Nah, kalau kita lihat titik di sini, titik yang ada di sini, ini adalah titik 0, B. Kenapa B? Karena ini adalah intercept ya, nilai konstanta yang memotong sumbu Y. Katakanlah ini nilainya B, maka koordinatnya adalah 0, B, karena dia terhadap sumbu X dia 0 ya. Oke, kalau yang titik ini, katakanlah ini A, sehingga kita dapatkan ini koordinatnya A, 0, karena terhadap sumbu Y dia juga berada di titik 0. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan gradien, dia menjadi ya, dan ini misalnya X1, Y1 ya, ini Y1 ya, dan ini adalah persamaan X2, dan ini ada persamaan X2, Y2. Maka kalau kita masuk ke persamaan gradien tadi, ini menjadi B min 0 per ya, X2 nya kan 0 ya, per 0 min A ya, sama dengan B per min A atau min B per A. Nah, kita dapat satu persamaan, M sama dengan min B per A. Oke, ini kita katakan ini adalah, kita simpan dulu, ini persamaan 1. Ya. Ini persamaan 1. Nah, sekarang kita tuliskan dalam warna yang berbeda. Kita juga bisa ya lihat kalau misalnya ini, ya kita anggap titik ini adalah titik X, Y,
ya. Jadi katakanlah 0, B ini sama dengan titik x, y, jadi sembarang titik di ya ini titik x, y ya di sini. Maka kita juga bisa tuliskan bahwa persamaan dari gradiennya adalah ya, kalau tadi kan y2 min y1 per x2 min x1 ya persamaannya ya. Jadi ini kita tulis lagi y2 min y1 per x2 min x1. Nah, ini berarti sama dengan kalau misalnya dengan asumsi bahwa OB sama dengan X, Y, maka Y2-nya adalah Y min Y1-nya tetap yang ini ya, 0 per X2-nya berapa? X2-nya adalah nilai yang tadi ya, X ya. X2-nya adalah X, X1-nya adalah A. Ya, sehingga kita dapatkan ini adalah Y per X min A. Ini adalah persamaan yang kedua. M yang kita punya. Ya, ini gini. Ini kita bisa tulis ini adalah persamaan kedua. Nah, gini ya. Oke. Lalu tadi kita tulis lagi di sini persamaan satu tadi adalah M sama dengan min B per A. Ya, ini persamaan satu. Dan yang persamaan kedua adalah M sama dengan Y per X min A. Ini persamaan 2. Nah, berarti ini sama ya. Kita bisa masukkan nih 1 sama dengan 2. Ini sama dengan min B per A sama dengan Y per X min A. Gitu ya. Sekarang kita lakukan perkalian silang ya. Jadi min B per X min A sama dengan AY ya. Dan karena A-nya dikalikan ke silang. Ini sama dengan min BX ya plus kita bisa tulis AB ya atau BA sama saja, sama dengan AY gitu ya. Lalu selanjutnya kita bisa pindahkan ini ke ruas yang sini gitu, sehingga AB ini sama dengan AY plus BX ya. Oke, supaya gampang kita bisa tuliskan seperti ini ya, kita pindahkan. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Ini enggak ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. AY plus BX itu sama dengan AB ya. Lalu kita bagi semuanya dengan AB, AY per AB ditambah BX per AB ini sama dengan AB per AB ya. Berarti ini bisa kita hilangkan ya, nilai A ini dibagi ya, ini B kita hilangkan, ini kita coret ya, sehingga ini menjadi Y per B plus X per A itu sama dengan 1 ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi Y dibagi dengan B ya, dengan nilai X dibagi dengan A itu sama dengan 1. Nah, ini ya yang mendasari persamaan ini ya. X per OA. Nah, kita lihat lagi di sini. Dengan analogi yang sama, jika lihat dalam konteks berikut, kita bisa ambil bahwa X dibagi OA ditambahkan dengan Y dibagi OB ini sama dengan 1. Tadi sudah kita bahas ya. Di slide sebelumnya tadi kita tahu bahwa OA itu kan sama dengan P per cos alfa. Dan kita tahu juga bahwa OB itu adalah P per sin alfa ya. Sehingga kalau kita ganti OA dengan P per cos alfa dan OB dengan P per sin alfa ya. Lalu juga kita bisa lihat di sini bahwa ya ini berarti naik ya ke atas ya.
naik ke atas. Jadi nilai cos alfa ini bisa naik ke sini, ya sin alfa ini naik ke sini, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. X cos alfa per P plus Y sin alfa per P sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti kita bisa tuliskan juga ini X cos alfa. Ya. Kita kalikan dengan P semuanya ya. Jadi ini plus Y sin alfa, lalu satunya kita kalikan dengan P, ini P. Lalu itulah ya cikal bakal ya bahwa lahirnya X cos alfa plus Y sin alfa sama dengan P. Ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Ya, ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal.